Yo, halo bosku, kembali lagi dengan saya, si aku tampan, yang dimana paling tampan. Oke, di sini saya ingin mereview atau menjelaskan cara menggunakan aplikasi Drafbot-nya. Ya, yang dimana aplikasi ini sudah final ya, atau dikatakan final itu nggak bakal ada revisi dan revisi lagi. Kemungkinan ada, tapi penambahan fitur, tapi nggak tahu kapannya, karena baru aja tepat tanggal 25 September tahun 2024 baru rilis. Jadi nikmatin dulu aja selagi aplikasi itu masih bisa digunakan. Dan ingat, aplikasi ini hanya berlaku untuk member Aresacom by VIV. Tapi kalau misalkan abang yang belum regis ya, nanti bakalan abang nggak bisa mendapatkan akses atau aplikasi Drafbot-nya. Dan di situ juga ada tanda kurung ya, server. Karena apa? Karena akses di inputnya itu menggunakan server, bukan pakai token. Kan kalau sebelumnya itu kan pakainya token, yang bahasa Cina itu loh, atau Jepang gitu loh. Kalau ini nggak. Maka dari itu silahkan ditonton sampai selesai. Biar apa? Biar nggak gagal paham atau ketinggalan apa yang sudah saya jelaskan. Begitu ya. Nah, nanti ketika aplikasi sudah saya kirimkan, lakukan download aplikasinya. Setelah di-download, kita klik, lalu kita install. Dan kita seruput dulu kopinya. Lalu kita klik buka ya. Kita klik buka. Dan kita klik bagian ini ya. Kita buka. Nah, lalu kita nyalakan. Lalu kita kembali. Nah, setelah selesai dinyalakan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, ini tampilannya. Nanti usahakan abang klik pojok kanan bawah nih, di sini nih. Nih, tuh. Sebenarnya di sini ada dua button. Nih, cancel sama ini. Tuh ada sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena udah saya jelaskan melalui video ini. Jadi enak gitu loh buat ngikutinnya. Nah, nanti setelah tampilan seperti ini, abang klik bagian sini. Nih. Nah, lalu kita klik aplikasi yang di-download. Nah, di sini ada kan tuh, Drafbot. Nanti untuk HP-HP yang pas ketika diklik begini, bacaannya setelan terbatas, nanti silahkan abang buka YouTube. Abang ketik di pencarian setelan terbatas. Nanti di situ banyak tutorialnya, cara membuka setelan terbatas. Karena apa? Karena posisi di HP saya itu nggak kena setelan terbatas. Tapi mungkin ada beberapa HP yang kena setelan terbatas. Maka dari itu, silakan abang buka YouTube, abang cari di pencarian, abang ketik setelan terbatas, dan abang cari video tutorial yang ada di YouTube. Sampai bisa diaktifkan. Gitu loh ya. Karena saya nggak bisa ngasih tutorial, karena beda HP, beda tampilan. Dan kebetulan di HP saya nggak kena setelan terbatas. Jadi kemungkinan besar jawabnya ya cuma ada di YouTube. Karena di YouTube pun juga udah banyak tutorial-tutorial cara membuka setelan terbatas. Begitu bang ya. Lalu nanti ketika sudah bisa dibuka begini, lalu kita nyalakan yang paling atas saja ya. Nah, kita centang. Dan kebetulan di sini saya menggunakan HP Redmi. Jadi kalau untuk tampilan HP Redmi munculnya seperti ini, tapi kalau untuk HP-HP lain mungkin tampilannya beda. Nanti kalau pas kita nyalakan, kalau nggak salah ada bacaan izinkan tolak gitu. Nah, nanti abang izinkan. Kita oke. Nah, udah aktif ya. Ingat, cukup paling atas saja. Lalu kita kembali. Nah, udah aktif kan? Dan sekali lagi bang, saya ingatkan ya, tolong abang sering-sering cek di bagian aksibilitasnya. Karena apa? Karena kadang, walaupun ini sudah posisi aktif, kadang itu bisa mati sendiri bang. Bisa mati sendiri. Cara ngeceknya di mana bang? Abang buka di pengaturan atau tentang telepon, begini. Abang masuk ke setelan tambahan. Nih, aksibilitas. Masuk lagi ke sini. Nah, nanti kadang itu bisa mati sendiri dengan bacaan ada dua, nonaktif sama tidak berfungsi. Jadi kalau semisal nanti posisinya itu rubah jadi nonaktif atau tidak berfungsi, usahakan sampai bisa keadaan aktif. Ya, misalkan nih di sini bacaannya nonaktif atau tidak berfungsi, pas abang buka di sini aktif, tapi sebenarnya di sini tampilannya nonaktif atau tidak berfungsi, berarti ya nggak berfungsi. Nanti aplikasinya, aplikasi Drafbot-nya, pas ketika abang standby di layar in-driver, nggak bakalan bekerja, nggak bakalan berfungsi, bakalan bengong. Karena apa? Karena posisinya tidak berfungsi atau nonaktif. Jadi ya usahakan dimatikan, gitu kan. Nah, nonaktif nih, kita nyalakan lagi sampai bacaannya nanti aktif. Kalau di HP saya itu kadang sampai 2-3 kali. Udah saya hidupin, saya cek lagi, posisinya masih nonaktif. Saya matikan lagi, saya hidupkan lagi, masih nonaktif. Saya matikan lagi, saya hidupkan lagi, barulah aktif. Nah, kalau udah posisi aktif, barulah nanti si aplikasinya itu bakalan bekerja atau berfungsi apa yang kita setting di aplikasinya. Begitu loh ya. Nah, kita buang layar dulu. Gitu ya, kita kembali. Dan setelah itu kita klik lagi pojok kanan bawah. Nih di sini. Nih, bang.
Tuh kan, ada kan buttonnya. Di sini pun juga ada bang buttonnya bang. Tuh ada 2. Nah kan ada 2 kan. Tapi kita klik bagian sininya bang ya. Kita klik lagi. Nah, enggak ya, enggak. Kita kembali. Nah udah gitu aja. Setelah itu nanti untuk yang baru regis atau baru join grup member Arisakom FIV ya, yang misalkan yang baru regis atau yang baru perpanjang, usahakan selalu kirimkan copy device ID. Nanti abang klik copy device ID, lalu kirimkan ke saya via Japrian, mau via WhatsApp maupun via Telegram, kirimkan ke saya. Nanti setelah abang kirimkan, nanti saya input dulu. Setelah saya input, nanti saya kirimkan username-nya dan password-nya. Nah, nanti setelah saya kirimkan username dan password, abang masukkan. Lalu klik login, gitu loh ya. Contohnya aja nih ya. Setelah selesai, kita klik login. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini bang ya. Kita klik bagian pojok kanan bawah lagi nih. Di sini nih ya, kita klik. Nah, kita cari. Nah, nih ya. Kita hidupkan. Nah, hidup ya. Udah ya, baru kita kembali. Udah. Nih bang, muncul bang tuh masa aktifnya. Nah, saran saya ya untuk semuanya, tolong ini semua diaktifkan ya. 4-4-nya tolong diaktifkan. Kalau ini ya, min ranting ini buat ini loh bang. Semisal contoh ada order yang ada di list permintaan, ranting penumpang itu 2, nanti nggak bakal bisa masuk lelang. Atau bisa dikatakan 3. Jadi kalau semisal yang ada di list permintaan, ranting penumpangnya 3 ke bawah ya, 3 ke bawah, nanti nggak bakalan bisa masuk ke lelang. Tapi kalau ranting di atas 3, dia bakal bisa masuk ke lelang. Tujuannya apa bang? Tujuannya menghindari akun penumpang yang rantingnya jelek atau buruk. Karena apa? Karena biasanya kalau ranting penumpang itu jelek, itu biasanya rese. Contoh, biasanya titik A dan titik B itu nggak sesuai. Contohnya lagi, biasanya suka ngedit harga. Gitu loh. Jadi menghindari akun penumpang yang rese-rese gitu loh bang, yang ngerugiin driver gitu loh. Jadi menurut saya lebih baik di setting 2 atau 3 gitu. Dan di sini jarak penjemputan bebas ya, mau dibuat berapa. Contoh di sini kalau mau dibuat 1,5 kilo ya 1.500. Tapi kalau mau dibuatnya 2 kilo ya 2.000. Kalau misalkan mau dibuatnya 5 kilo ya 5.000. Gitu bang ya. Kalau misal mau dibuatnya 1,2 kilo ya 1.200 begitu bang ya. Nah di sini coba saya buatnya 2.500 atau 2,5 kilo. Untuk minimal harga untuk kota Jabodetabek, harga paling terkecil itu kan 11.000 ya. Nah jadi kalau 11.000 ya nolnya kita hapus dulu, kita tulis 11.000. Tapi kalau untuk di luar kota Jabodetabek itu kan minimalnya itu kan 9.000. Ya kita punya 9.000. Tapi kalau untuk buat pemain sortir harga, contoh misalnya pemain sortir harga, pemain mobil mau ngambil order di atas 50.000, ya kita tulis 50.000. Terus maksimal harganya contoh sampai 150.000. Jadi nanti masuknya 50.000 sampai 150.000. Di bawah 50.000, di atas 150.000 nggak bakal bisa masuk atau keskip. Gitu loh bang, paham nggak bang maksud saya bang? Pasti paham lah, orang jelas banget kok. Jadi nggak perlu ditanyakan lagi. Untuk settingan-settingan ini tuh tergantung kebutuhan. Jarak, contohnya jarak nih. Jarak contohnya semisal kalau di area-area macet, jalannya macet atau area padat, ya nggak mungkin dong kalau kita setting jaraknya semakin jauh, nanti kita yang ada kelabakan karena udah macet, jaraknya jauh gitu loh. Jadi ya kalau area-area macet menurut saya dibuatnya 1.500 lah. Tapi kalau yang area-area seperti di perkampungan atau yang sekiranya posisi penumpangnya jauh-jauh dari titik lokasi driver, ya dibuatnya 3.500 gitulah. Bener nggak? Terus kalau untuk minimal harga itu bebas ya, bebas mau dibuat berapa. Tapi kebetulan di kota Jabodetabek itu kan 11.000 ya. Saya buatnya 11.000. Untuk maksimal harga saya nggak suka main jauh-jauh, berarti saya buatnya cuma 25.000. Agak pilek bang karena habis hujan-hujanan tadi. Tadi habis keluar karena ya saya ini aplikasi, jadi pulangnya kehujanan gitu. Nah nanti kalau udah selesai, lalu kita klik aku tampan. Maka nanti akan secara otomatis ngebuka ke aplikasi drivernya. Dan ingat bang ya, untuk aplikasi Drivebot-nya itu diwajibkan menggunakan aplikasi Ori. Mau dari Ori Flash Store, mau dari Ori dari Telegram, bebas. Semua versi bisa digunakan. Dan sekali lagi jangan pernah tanyakan, bang versi mana yang sekiranya cocok, bang versi mana yang sekiranya gacor. Saya nggak bisa ngejawab ya. Karena apa? Karena beda HP, beda lokasi, beda akun, beda spek HP. Bener nggak bang? Saya tinggalnya di Cengkareng atau Jakarta Barat. HP saya Redmi Note 11. Akun saya begini.
Kan beda-beda bang, nggak sama kayak punya abang. Jadi jangan pernah ditanyakan bang versi mana yang sekiranya cocok dan enak dipakai, versi mana yang sekiranya gacor. Abang cari sendiri aja sampai ketemu versi mana yang sekiranya cocok di HP abang ataupun di akun abang. Gitu loh ya. Kok saya masih nemuin mulu ya yang perkataan-perkataan begitu. Dan ingat bang, sekali lagi ingat, aplikasi mau aplikasi Ares Android, Supermood, Drivebot, itu aplikasi bisa dikatakan aplikasi membantu mempermudahkan abang aja. Jadi bukan ngebantu nyulap akun abang biar jadi gacor, nggak ada. Kan yang narik bukan abang sendiri, kan yang pakai aplikasi bukan abang sendiri, kan yang butuh gadget bukan abang sendiri. Gitu loh ya. Ayolah bang, jangan egois. Ya ada waktunya pas ketika akun abang anyep, nanti kemungkinan besar seminggu kemudian akun abang jadi gacor. Asalkan abang rajin, nariknya rajin, dan jarang cancel orderan. Tapi kalau akun abang udah jelek, abang suka cancel orderan ataupun di-cancel sama penumpang, jangan berharap akun abang cepat naik kinerja akun abang gitu loh. Karena ranting seperti reputasi, frekuensi itu penting buat meningkatkan kinerja pada akun abang biar masuk lelang. Nah, ketika kalau udah nanti masuk lelang tapi belum dipilih sama penumpang, ya jangan disalahkan saya lagi, jangan disalahkan versinya e-drivernya lagi, jangan disalahkan aplikasi super Androidnya atau Supermoodnya atau Drivebotnya. Karena aplikasi itu aplikasi mati bang. Bukannya nentuin orderannya, tapi penumpang. Saya capek ngomong begini terus, padahal sering banget saya ingetin dengan perkataan-perkataan atau ucapan yang sama. Tapi kok saya masih nemuin yang apa, pemikirannya itu terlalu ini loh, cetek banget gitu loh. Nggak bisa smart gitu loh. Karena apa-apanya disalahin aplikasinya. Nggak masuk lelang disalahin aplikasinya. Masuk lelang tapi ditolak sama penumpang, ini disalahin aplikasinya. Lah lu pengen gacor tapi lu nggak mau berusaha, tapi lu nggak mau nyari, oh ya gimana ya caranya biar akun gua gacor, apa aja nih yang harus biar gacor.